Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal lemahnya dari bagian blok crankcase Honda ya. Jadi kelemahan Honda itu nggak cuma yang kelihatan dok ya, tapi yang nggak kelihatan. Penulis tadi lihat ada yang sharing sandar tengahnya nyangkut, susah dipakai. Terus ternyata juga di motor matic Honda kebanyakan entah Vario entah apa yang baru-baru lah ya, itu ada keluhan bagian dudukan sandar tengah patah, bagian blok mesin patah, bagian blok mesinnya gupil. Selain yang patah juga ada yang protol ya. Oh iya, soal yang juga patah itu adalah dari untuk baut knalpotnya patah ya. Selain dari patah-patah itu juga ada dol ya, knalpot baut dol ada. Yang dari Vario 160 pun untuk baut pengikat cover crankcase juga ada yang dol. Itu ada, bautnya patah juga ada, tapi yang dol juga ada. Terus dari baut olinya juga ada yang dol, entah yang bawah entah yang samping ada yang dol. Baut oli belakang juga ada yang dol. Belum lagi soal crankcase patah. Jadi kalau dari banyak ciri itu ya wes jelas ada yang salah pada material crankcase ya. Bahannya lemah, bahannya ringkih. Dan ini sepertinya merupakan bagian dari ya mungkin kebijakan Honda ya untuk menekan harga. Padahal harga motornya wis paling mahal loh ya. Paling mahal, servisnya juga paling mahal. Karena servisnya sama sekali tidak dikendalikan oleh Honda, tapi part-partnya kan laris ya. Part langka itu sepertinya karena partnya yang bagian produsen partnya itu fokus untuk yang mereka yang servis. Jadi businya wah luar biasa, busi itu. Busi yang umurnya bisa ribuan puluhan ribu kilometer. Kalau sudah di Honda umurnya berapa? 2000 km. Filter udara gitu ya. Kalau di luaran mungkin 15.000, 16.000. Kalau di Ahas berapa? 2000 km. Filter bersih sih. Ngono ya. Ini waktunya ganti nih. Kalau ganti filter selalu ganti filter itu sip terus. Ya akhirnya konsumen ganti. Sekali servis bisa habis 500-600 gitu katanya. Di zamannya penulis punya Beat dulu sih 200-an, 250 300 ya.
Kalau sekarang 500-600 ya wajar, namanya perkembangan zaman, makin banyak trik dealer untuk menguras, untuk moroti, untuk apa jenenge, ambil uang konsumen ya. Sudah tahu triknya ya. Ya kita mau nggak mau ya harus harus mengakui lah bahwa pabrikan Honda itu jahat. Pabrikan Honda itu niatnya buruk dengan melakukan dengan membuat motornya konsumen jadi seperti itu. Ditambah dengan sekarang yang lagi rame rangka ESAP, ditambah dengan banyak ya penyakitnya ya yang penulis sebut itu ya. Malpraktek servis, garansi yang gak tepat, konstruksi produk yang asal-asalan, nggak ada pengendalian mutu, banyak lah. Ditambah dengan ya kerangkis ini, wah wis rugi, asli rugi beli motor Honda. Beli motor Honda itu cuma cari model kan ya. Kalau nama sudah nggak ada wis namanya. Harga jual bekas, wis berapa emang harga bekas motor angka ESAP? Sekalipun nanti ya yang berikutnya itu motor Hondanya nggak pakai rangka ESAP lagi, masih tetap ngeri ya beli motor Honda. Lihat kerangkis kayak gitu, jebolnya sana dindi, nggak cuma jebol bawah, jebol depan, kiri, kanan, belakang, komplit. Nanti lihatlah spakbor yang versi berikutnya itu bagaimana, karena kok ya penulis curiga. Kalau spakbor yang versi berikutnya itu masih belum panjang, ya berarti emang pabriknya emang niat buruk ya, bikin motor konsumen rusak, bikin motornya cepet rusak, pakai part-part yang cepet rusak. Entah mengapa sampai seserakah itu ya. Mengapa kok sampai betul-betul geragas kayak gitu Honda itu. Kalau sampai jual motor matic dengan ya model penjualan seperti itu masih tetap rugi, itu yang perlu dipertanyakan, itu cara mereka berbisnis ya. Mengapa kok pengeluarannya sangat besar sekali? Habis di mana? Karena jelas bukan habis di produknya, bukan untuk mengembangkan kualitas produk, tapi gimana caranya kualitas produk makin turun ya. Mungkin triknya gimana caranya biaya produksi turun tapi kemampuan motor tetap ya. Tapi dari banyak kasus terbukti bahwa cepat rusak motornya. Kualitas material diturunkan jadi cepat rusak semuanya. Tuh sales Honda. Kalau sekarang nggak mungkin ada sales Yamaha, pasti Honda itu tadi. Penulis curiganya itu ya dari Hondanya, mengapa kok pengeluarannya besar? Itu dari anunya ya, dari apa jenenge, mungkin sistemnya juga ya. Wis anggap aja nggak pernah nyogok, nggak pernah bayari blogger jalan-jalan wisata kemana-mana sak keluarga lo ya. Vlogger diajak jalan-jalan sama Honda ke tempat wisata sak keluarga nih ya. Bayangkan berapa juta itu setiap kali keluar. 100 juta ya mungkin ada. Dan cukup sering ya. Setahun beberapa kali, mungkin 5-6 kali mungkin ya. Penulis bersyukur nggak ikut salah satu yang seperti itu ya. Mungkin enak,
mungkin enak, seneng gitu ya. Tapi jadi beban mental ke orang-orang lain. Apalagi ya ketika kalau dari keyakinan penulis, dari religi, ada sebutan kalau ikutan menyembunyikan cacat suatu barang jualan itu ya ikutan dosa. Lah jadi gak halal rezekinya. Tapi yang dari sisi lain yang menurut penulis mungkin sangat banyak menghabiskan dananya Honda itu ya mungkin dari sistem operasi, dari IT-nya ya, infrastrukturnya. Bukan yang untuk support daerah, karena nggak ada yang namanya distribusi terdesentralisasi itu ya. Dealer-dealer itu jarang sekali yang melakukan sistemnya itu terintegrasi dengan Honda pusat. Mungkin untuk satu tipe dealer tertentu, apa sih yang biasanya yuk, wahana ya. Atau kalau di sini Merpati ya. Itu mungkin. Tapi kalau dari Honda pusatnya sendiri nggak ada ya. Tapi sistem gudangnya sangat luar biasa. Inventarisnya Honda itu kan unik sendiri kan, pakai QR code pertama kali kan ya. QR code pertama ya, jelas itu investasi sangat luar biasa ya. Entah sampai triliun atau enggak investasi itu. Tapi lebih dari miliar pasti. Lebih dari 1 miliar pasti. Tapi ya tetap hasil akhirnya seperti itu. Penulis nggak rekomendasi motor Honda. Walau sudah bukan ESAF, penulis tetap nggak rekomendasi. Karena ya tangkinya sudah diperbaiki, kerangkisnya sudah diperbaiki, kok curiganya masih tetap sama. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.